Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada tempat yang mulia ini. Selawat beriring salam, sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al beserta sahabat beliau sekalian. Tak lupa kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar, ulama-ulama yang ada di setiap masa hingga seterusnya hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini kita berada dalam suasana Idul Fitri, yakni hari kemenangan, hari diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebulan penuh kita bermujahadah, berjuang melawan hawa nafsu, maka ketika Idul Fitri tibalah kegembiraan karena meraih kemenangan melawan hawa nafsu. Maka ibadah Ramadan yang kita lakukan menjadi patokan untuk kita melalui bulan-bulan ke depan. Apakah kita berhasil dalam mengisi Ramadan dengan berbuat berbagai macam kebajikan ataupun tidak? Karena disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, man ahkamal ju'a fi Ramadan, barang siapa mengokohkan puasa di bulan Ramadan, hufidha minasyaitan, dia akan dijaga daripada syaitan, ila Ramadanil ati, hingga kepada Ramadan yang akan datang, malam yakhriqhu syai'un, selama puasa itu tidak dirobek oleh sesuatu. Fa idza kharaqahu syai'un, ketika puasa itu dirobek, dakhala syaitanu minal kharqi, maka syaitan akan masuk daripada tempat yang dirobek tersebut. Mereka tepriak kita mang syaitan tempat tepriaknya. Barangkali ada hal-hal yang dilarang yang kita lakukan, ada hal yang sia-sia yang kita lakukan. Disitulah celah syaitan untuk masuk. Maka mari kita mengintrospeksi, memperbaiki, meningkatkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang akan datang. Dan bulan Syawal adalah awal daripada semua perjuangan setelah Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari satu ibadah, fansab, maka bangkitlah, kerjakan ibadah yang lain. Jangan sampai kemalasan, jangan sampai kelalaian menghinggapi kita. Maka disyariatkanlah setelah puasa Ramadan, setelah Idul Fitri, puasa 6 hari di bulan Syawal.
Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan," barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, "summa atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, "kana kasiyamid dahri," ada seperti berpuasa setahun penuh. Maka kita bermohon, kita berazam, bertekad supaya diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena fadilahnya yang besar. Alhamdulillah bila sempat mengambil mulai daripada hari kedua hingga berterusan hari 6 hari. Namun bila tidak sempat, maka tekadkanlah selama bulan Syawal harus ada 6 hari kita berpuasa sunat. InsyaAllah akan dimudahkan, akan diberikan, akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di samping kita meningkatkan hubungan dengan Allah, maka bulan Syawal ini adalah momentum untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kita berkumpul di dalam sebuah keluarga, kita berkumpul bersama teman, kita berkumpul bersama masyarakat, persaudaraan kita kokohkan, jauhi permusuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat yang bahwa jauhilah sifat dengki, jauhilah banyak prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah tidak benar. Sebahagian prasangka itu tidak tepat. Ketika kita menyangka saudara kita berbuat salah, belum tentu dia salah. Ketika kita menyangka bahwa dia membenci kita, belum tentu dia membenci. Sehingga jadikanlah persaudaraan itu semakin kuat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Saling memaafkan bila ada kesalahan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah cinta seseorang kamu memakan daging saudaranya? Fakarihtumuh, maka sungguh kamu akan membencinya. Maka jangan mengatakan yang buruk terhadap saudara, jangan membenci saudara, tapi bila saudara bersalah, maafkanlah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 134, ciri-ciri orang beriman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika dia dalam waktu yang lapang ataupun dia dalam waktu yang sempit. Tenapeng luah belanja tamu sedekah, mata sempit kurang belanja tamu sedekah menurut kemampuan. Wal kadhiminal ghayza, orang yang beriman, orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang beriman, orang yang memaafkan saudaranya, yang memaafkan manusia lainnya. Maka momentum lebaran, saling silaturahmi, tajak bak urung si, tajak bak gure, tajak bak apa, baik sampai terjadi dalam masyarakat getanya mau putuh-putuh saudara, mau uro-uro hana tak pegahaba, mau bulun-bulun hana tak pegahaba, mau don-don hana tak pegahaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadabaru, jangan kamu saling membelakangi. La taqata'u, jangan kamu saling memotong hubungan. La tabaghadu, jangan kamu saling benci-membenci. La tahasadu, jangan kamu saling mendengki. Wa kunu ikhwanallah, jadilah kamu saudara, jadilah kamu orang yang saling membantu dalam agama Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu fawqa salasin,
dia meninggalkan tidak berbicara dengan saudaranya di atas 3 hari. Leurawa hana terpegahaba, leurawa saling membelakangi, leurawa saling membenci, haram tidak halal. Barang siapa yang menghajar, meninggalkan saudaranya di atas 3 hari, famata, kemudian dia mati, maka dia tidak akan masuk syurga. Dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Menyeleura wahana tamudame, leura takubah-kubah, apakah ngen, apakah anak kemun, apakah tetangga ngen tetangga, apakah pimpinan ngen bawahan, apakah urung si ngen anak, maka menyahana sempat taubat mati, maka dakhalan nar, masuk neraka. Naudzubillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu fawqa salasin, dia meninggalkan saudaranya di atas 3 hari. Bagaimana makna meninggalkan? Fayu'ridu hadha, berpaling oleh si ini, wa yu'ridu hadha, berpaling oleh si ini. Pada merempuk mebah-bah muka, berkon bak kanduri udip kanduri mati, sama-sama ada pegahaba, sama-sama ada mekim-mekim. Eno gara-gara na persoalan berbagai macam penyebab kata mebah-bah muka, tidak halal, haram. Barang siapa di antara mereka yang memulai salam, maka itulah yang lebih bagus. Tanya yang pupun salam, yang lebih good. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis lainnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu meremehkan berbuat baik sekecil apapun, apapun bentuk kebajikan, jangan remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walau kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria dan merempuk takhim, karenanya adalah mendamaikan hati. Ada merempuk tabi salim, karenanya akan menjauhkan permusuhan. Maka ketika kita takalan berbagai macam kejadian dalam masyarakat kita, apakah gara-gara harta, ada kala gara-gara jabatan, ada kala gara-gara suara, putus hubungan. Nah yang kamu tuntun putus gara-gara haba sikret. Maka sebenarnya jangan sampai kita menerapkan kaedah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Berokon sabah bantai bak sikret haba mutiat lamate tu takok hubungan mutuntun anak pegah habali. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Bek menan. Atau berokon god hubungan adong-adun. Saling membantu, tapi bak kadang sabo kesempatan tak leke mutang bacut atau perluan berat tak hana gebantu kaputuh yang kala hana le berharga gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Beknya tak terapkan dalam kehidupan kita nyo. Tapi orang Muslimnya adalah kalbunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'dahu, menguatkan sebahagiannya akan sebahagian. Seperti tubuh yang satu, kal jasadil wahid, tubuh yang satu, menguatkan sebahagiannya akan sebahagian. Wadebak sebahagian tubuh sakit, bek sampai seluruh tubuh hana taharga. Wate sebahagian rumah rusak, rusak jendela, pintu-pintu hana harga, rumah-rumah talaketet, bek menan tanyo dalam menerapkan solusi. Ketika tanyo nam masalah bak siuro, nak haba yang hana get. Habanyan berarti yang terjadikan sebagai perbaikan. Sampai ata-ata hubungan berpuluh tahun tak abaikan. Nak tikuh dalam rumah, bek tatut rumah. Tak usir tikuh, tak cari solusi kibancara, bek nale tikuh. Nah hubungan antar tetangga yang hanagat gara-gara si jengkai lampu. Nak kasus si jengkai lampu. Kulit tetangga nyo akan megese lampu ron kai wo lampu long si jengkai. Nyo payah ne bayar 10 juta. Kulit tetangga belah deh nyan hana nyan ron kan pemayang tat yum belah deh hang getem belah no gulake memang yum agak tinggi.
sehingga terjadi percekcokan. Jadi penegak hukum sifat tu rupanya kabutoi megesai. Ketika kabutoi megesai karena terlalu emosi, terlalu marah, le urang yang kagecok lampuh si tengahnya long ada si miliar ne bayu hana kutung le kabenge. Le urang belah deh long ada ne pepre hana kutung le kaku kuah mubengeh muro-uro mutun gara-gara sejengkai lampu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mari kita cairkan suasana. Apakah setelah pemilu, apakah setelah pemilihan kecil, apakah setelah pemilihan panitia masjid, sampai mu kelompok-kelompok tanya yang berperti uru-uru kelompok kecil baru, kelompok kecil awal hana jali gara-gara kabungeh. Kemudian buat acara yang seperti panitia baru, panitia awal kamu bunga-bunga. Mari cairkan suasana dengan berkat momentum Idul Fitri. Tak pegah-pegah habalom, tak kim-kim lom. Pat yang hana bereh inan yang tak selesaikan. Bek merembes bak anak cucu. Bek merembes bak kehidupan masa lalu yang damai tanya. Berokan ngen tu, berokan ada tu, berokan aduan tu. Gara-gara harta kadang bak perae aduan kamu putuh-putuh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Fajr ayat 14, wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Kamu memakan harta warisan, harta yang bercampur baur antara hakmu dan hak orang lain. Dalam surah Al-Fajr ayat 19, getanyo tapaju harta kadang-kadang hak ro de tapaco hak gop pergi getanyo mandum bengeh ado bengeh adun bengeh hendak kumun bengeh mawa sehingga terjadilah percekcokan karu dalam keluarga, karu dalam masyarakat. Itungku kesi kadang bak keputupan masalah orang kampung karu sagonyo karu sagoje dari diri getanyo. Mari getanyo buang sifat marah, buang sifat benci. Mari saling memaafkan. Karena rakyat tak pahala orang saling memaafkan. Namun demikian, apabila memang terbukti nak cok hagop, tanya juga harus tak taubat, harus tak ingat walau sejengkai lampu gop tak cok. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menukil perkataan Kahmas bin Hasan juzuk 2 halaman 162. Kahmas bin Hasan berkata, "Aznabtu zamban, saya berbuat suatu dosa, wa abki alaihi mundu 40 sanah, saya menangisinya selama 40 tahun." Orang penasaran apa dosa sehingga Kahmas bin Hasan menangisinya hingga 40 tahun. Wa qila ma hiya ya Aba Abdillah, apa dosa yang engkau lakukan sehingga engkau menangisinya hingga 40 tahun? Kahmas bin Hasan menjawab, "Zarani akhulli fillah." Suatu hari saudara saya seiman mengunjungi saya. Fastaraitu samakan, maka saya membeli seekor ikan. Saya menggorengnya, saudara saya memakan. Setelah dia makan, faqumtu ila haiti jari. Saya berdiri kepada dinding tetangga saya. Fa akhadtu qit'ata tinin, maka saya mengambil segenggam tanah. Faghasala biha yadahu, maka saudara saya mencuci tangannya dengan segenggam tanah tetangga yang saya ambil tanpa izin. Saboh cak tanuk tetangga gecok hana izin untuk ia arah jaro wengen ge teringat-ingat ge puluh ton. Maka dupna tanya hak gop tacok, dupna mete hak gop tacok, dupna rupiah hak gop tacok. Dupna suara gop kadang kata raih katanya mendumbu menang. Makanya harus terenungi. Tanya udip siat sagai. Kenikmatan di dunia siat sagai. Harta siat sagai. Tapi sehingga hura akhirat. Mulai di alam kubur. Akan terpertanggungjawabkan semua perilaku-perilaku yang menyimpang. Daripada katanya selama udip di dunia. Maka mudah-mudahan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki hablum minallah, meningkatkan salat jamaah, meningkatkan zikir, meningkatkan baca Al-Quran dan memperbaiki hubungan hablum minan nas. Karenanya hubungan doa, betapa banyak hubungan retak dengan manusia karena dia hubungan retak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, "Wa man a'rada an dzikri
barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka baginya ada kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia dalam kondisi buta di hari akhirat. Barangkali kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauh daripada bimbingan Al-Quran, menjauh daripada salat jamaah, menjauh daripada Al-Quran, terjadilah percekcokan dalam rumah tangga, suami istri karu, apa yang kumun karu, tetangga dengan tetangga karu. Maka solusinya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah mengikuti pengajian. Insyaallah rahmat Allah akan turun, jauh daripada perselisihan, jauh daripada percekcokan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.